Kita ke informasi pertama pemirsa, kebakaran hanguskan belasan ruko di Komplek Pasar Impres di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Ya pemirsa, lokasi kebakaran yang bersebelahan dengan rumah sakit sempat membuat pasien panik. Kebakaran hebat menghanguskan 14 ruko di Jalan Partisipasi Komplek Pasar Impres, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Ruko yang terbakar sebagian besar adalah tempat usaha masyarakat, mulai dari toko kelontong, rumah makan hingga toko pakaian. Kebakaran Sabtu dini hari ini berawal dari ledakan dari salah satu rumah makan yang disertai dengan munculnya api dan merambat ke sejumlah ruko di sebelahnya. Lokasi kebakaran yang bersebelahan dengan Rumah Sakit ADM Jun Sintang membuat pasien dan tenaga medis berhamburan keluar menyelamatkan diri. Setelah berjibaku selama 2 jam, api berhasil dipadamkan. Ada 7 armada water cannon yang dikerahkan dengan dibantu 3 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Gusti Edi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kebakaran hebat juga melanda 8 kios dan rumah di Sibolga, Sumatera Utara. Seorang pemilik ruko luka terbakar. Hingga Sabtu siang, sejumlah pemilik kios yang menjadi korban kebakaran berusaha mengais barang-barang yang masih bisa digunakan. Salah satu pemilik kios menjelaskan, api pertama kali muncul dari salah satu kios. Bang, dari sebelah sana itu, tapi waktu kami keluar, udah besar apinya di sebelahan kami. Barang-barang gimana semua, Pak? Ya kalau yang di luar yang bisa diselamatkan sih, itu pun orang yang diselamatkan. Aparat pemerintahan kota Sibolga dibantu TNI Polri turut membantu para korban terdampak. Pemkot juga mendirikan dapur umum dan tenda-tenda penampungan sementara bagi para korban. Para korban supaya kebutuhan pokoknya terlengkapi dulu, yaitu pertama kita sudah menyiapkan tenda-tenda pengungsian dan juga makan siang sudah kita koordinasi dengan dinas sosial, sebentar lagi akan datang ini. Sebelumnya pada Sabtu dini hari kebakaran melanda 8 unit kios di Jalan R. Suprapto, Kota Sibolga. 1 unit rumah yang berada di sebelah kios pun turut terbakar. Tidak hanya kerugian materi, 1 orang warga yang adalah pemilik kios terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar. Kebakaran berawal dari 1 kios penjual busa. Api dengan cepat menyebar dan membakar 7 kios dan 1 rumah di sebelahnya. Terkait penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Raymond, iNews melaporkan. Usai tawuran yang terjadi pada Jumat kemarin, apartemen City Park di Cengkareng, Jakarta Barat dijaga polisi. Ya pemirsa, sejumlah fasilitas yang rusak mulai diperbaiki pengelola apartemen. Puluhan petugas Satuan Brimob dan Sabara Polda Metro Jaya disiagakan di apartemen City Park Cengkareng, Jakarta Barat usai tawuran yang terjadi pada Jumat lalu. Mereka berjaga untuk mengantisipasi keributan susulan yang terjadi antara 2 kelompok. Sementara itu, pihak pengelola pun mulai memperbaiki sejumlah fasilitas yang rusak akibat tawuran. Jumat lalu, tawuran antara 2 kelompok massa terjadi di apartemen City Park. Kedua kelompok saling kejar, bahkan melempar batu dan kayu. Akibatnya, belasan motor dan pos keamanan yang berada di lokasi rusak. Tawuran diduga dipicu kesalahpahaman antara perhimpunan pemilik dan pengelola apartemen. Selain itu, bahwa kita juga akan melakukan penegakan hukum karena memang tadi sama-sama kita ketahui bersama terjadi perkelahian yang juga ada pengeroyokan yang nanti akan kita lakukan penegakan hukum. Usai mediasi, pengelolaan apartemen sementara dilakukan oleh Lurah Cengkareng Timur sembari menunggu kepengurusan apartemen yang baru. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, aksi ugal-ugalan 6 pelajar di Probolinggo yang mengebut di genangan air saat banjir viral di media sosial. Polisi sudah mengamankan para pelaku dan memberi mereka sanksi tilang. Video amatir aksi ugal-ugalan 6 pelajar di Probolinggo, Jawa Timur ini viral di media sosial. Mereka sengaja mengebut melintasi genangan air sehingga membuat cipratan air hingga ke tepi jalan. Keenam pelajar warga Kanigaran Probolinggo ini pun ditangkap polisi. Para pelaku mengaku hanya berbuat iseng dan mengunggahnya ke media sosial. Kamu kan yang memvideokan kan? Iya. Dengan kecepatan cukup tinggi menyemprot genangan air yang ada di sepanjang jalan dengan tujuan untuk menyipratkan genangan air itu kepada masyarakat yang ada di pinggir jalan dengan sengaja. Hanya untuk kesenangan pribadi katanya. Jadi Lantaran para pelaku masih di bawah umur dan tidak memiliki SIM, polisi hanya memberikan pembinaan dan sanksi tilang. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih mencari motif bunuh diri satu keluarga yang terjadi di Blitar, Jawa Tengah. Ya, seorang ayah diduga menghabisi nyawa kedua anaknya sebelum mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di rumah mereka. Penemuan satu keluarga yang tewas di rumahnya meninggalkan kesedihan bagi saudara dan tetangga mereka di Desa Sumberjo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Setelah mengevakuasi 3 korban ke Rumah Sakit Umum Mardi Waluyo, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan sejumlah bukti dari hasil otopsi, polisi menduga peristiwa ini adalah aksi bunuh diri ayah yang diawali dengan menghabisi nyawa kedua anaknya. Sebab dari kematian adalah kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan tertutupnya saluran nafas dan saluran darah sehingga korban meninggal dunia atau mati lemas karena kekurangan luka. Dari hasil otopsi, 2 anaknya ditemukan luka memar, sementara ayahnya tewas gantung diri. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan mendalami motif dugaan bunuh diri satu keluarga ini. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. 2 pejamret yang kerap menyasar ibu-ibu di Bali berhasil dibekuk polisi. Tragisnya, ulah mereka menyebabkan seorang ibu yang tengah hamil terpaksa melahirkan secara prematur. Itu antara saat mau tutup dan lain sebagainya. 2 pelaku jambret yang dibekuk polisi ini mengaku sudah 7 kali beraksi dan kebanyakan korbannya adalah kaum hawa yang sedang pergi ke pasar atau berangkat kerja. Terakhir, aksi kedua penjahat ini menyebabkan seorang wanita hamil terpaksa melahirkan secara prematur. 2 orang ini mengakui telah melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan sebanyak 7 TKP. 7 TKP. Uang hasil menyambret digunakan para tersangka untuk membeli sabu dan judi online. Kini kedua pelaku ditahan dan dijerat pasal pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Polisi membongkar kuburan kucing di rumah yang diduga menjadi lokasi penjagalan kucing di Medan, Sumatera Utara. Ya, polisi pun menemukan bangkai kucing jenis Persia milik Sonia yang dilaporkan hilang beberapa hari yang lalu. Sonia hanya bisa menangis saat polisi membongkar kuburan kucing di rumah jagal di Jalan Tangkuk Bongkar 3, Medan, Sumatera Utara. Polisi menemukan bangkai kucing milik Sonia berjenis Persia. Bangkai kucing kemudian dibawa dan dijadikan polisi sebagai barang bukti. Selain membongkar kuburan kucing, polisi telah memeriksa 6 saksi, yaitu pelapor dan tetangga di sekitar rumah jagal kucing. Komunitas pecinta kucing Medan berharap kasus ini dituntaskan polisi dan pelaku dihukum agar tidak ada lagi kejadian serupa. Kalau sekarang misalnya kucing itu dikonsumsi dia sendiri, tersangka tadi. Kalau sempat kita nggak tahu, tiba-tiba itu jadi olahan yang dikonsumsi banyak masyarakat seperti bakso atau segala jenis yang lainnya. Itu kan kita khawatirkan, Bang. Pemilik kucing telah resmi melaporkan kasus penjagalan kucing ke Mapolsek Medan Area.
Hingga kini polisi belum menangkap pelaku penjagal kucing. Petugas masih melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi. Balai Besar Karantina Pertanian Makassar menggagalkan penyeludupan ratusan ekor burung nuri asal Maluku. Seorang warga yang diduga akan menerima burung-burung tersebut diamankan petugas. Penyelundupan 268 ekor burung nuri asal Maluku melalui jalur laut digagalkan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan burung nuri merah dan pelangi ini termasuk satwa dilindungi dan akan diselundupkan ke Makassar menggunakan kapal Dorolonda. Petugas juga mengamankan seorang warga yang diduga akan menjemput ratusan ekor burung ini. Jumlah burung-burungnya 268 ekor, terdiri dari burung nuri merah atau Eos Borneo, itu juga dilindungi, dan yang satu lagi Perkicidora, itu Tricholochus haemotadus juga dilindungi. Jadi nuri merahnya 211 ekor, tapi yang 5 ekornya mati mungkin karena tadi berdesakan di kandang, kasihan ya. Kemudian yang 57 ekor perkici, itu yang 4 ekornya mati. Usai diselamatkan, ratusan burung ini diperiksa kesehatannya dan ditempatkan di penangkaran burung Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Selatan. Rencananya, burung-burung ini akan kembalikan ke habitatnya di Namlea, Maluku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Aksi perampokan kembali terjadi di SPBU di Jalan Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali. Ya, bukan dengan senjata api mainan, kali ini pelaku mengancam petugas SPBU dengan senjata tajam. Perampokan sebuah SPBU di Jalan Raya Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar, Bali kembali terjadi untuk kedua kalinya dan terekam kamera pengawas. Perampokan yang terjadi sekitar pukul 20 WITA ini dilakukan seorang pria bersepeda motor dengan modus mengisi bahan bakar. Usai mengisi bahan bakar, pelaku menodongkan senjata tajam kepada salah satu petugas SPBU yang tengah duduk. Sempat berusaha melarikan diri dan melawan karena merasa terancam, petugas wanita ini pun terpaksa menyerahkan tas yang berisikan uang jutaan rupiah hasil penjualan BBM. Pasca perampokan, aktivitas SPBU kembali normal. Menurut karyawan, suasana ketika perampokan terjadi, kondisi SPBU tengah sepi. Aksi perampokan ini juga sudah dilaporkan ke Polsek Denpasar Selatan. Mengalami kejadian itu, saya pas lagi istirahat, dengar teman teriak, saya keluar, pelakunya udah lari, saya ikut lari di belakangnya gitu. Itu ada yang dibawa sama pelakunya? Ada, uang 10 juta. Uang ini ya, uang penjualan. Total sudah perampokan ini adalah yang kedua kalinya. Di awal November 2020 lalu, video rekaman perampok bersenjata api di SPBU Denpasar, Bali viral di media sosial. Perampok datang mengendarai sepeda motor dan memakai jaket ojek online, menodongkan pistol kepada para pegawai SPBU yang langsung lari ketakutan. Gagal merampok sejumlah uang, pelaku membawa kabur tas berisi sebuah ponsel milik pegawai. Bahkan pelaku nekat beraksi pada siang hari. Dari Denpasar, Bali, tim liputan iNews melaporkan.